Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas T14 yaitu mengenai topik 14B, virtualization container. Sebelum kami mulai presentasi, perkenalkan saya Abdul Jabar Awil Zabi dan rekan saya. Saya Muhammad Pradipa Dwi Pahlevi. Perkenalkan, nama saya Firdi Bajar dan saya Plato Kevin Rambutan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, di sini kami akan membahas ada 8 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada kernel control groups, itu konsep kontainer, perbandingan VM dengan kontainer, container file system, microservice, Docker dan juga kesimpulan. Boleh next. Selanjutnya apa itu container virtualization? Jadi container virtualization adalah pendekatan di mana software yang disebut virtualization container berjalan di atas kernel OS dan menyediakan lingkungan eksekusi terisolasi untuk aplikasi. Ada 3 karakteristik utamanya. Yang pertama ada berjalan di atas kernel OS, berbagi kernel yang sama, dan juga overhead yang lebih kecil. Jadi tidak ada layer 2 OS seperti pada virtual machine konvensional. Yang kedua, semua kontainer itu ada di satu host berbagi kernel yang sama. Yang ketiga, karena berbagi kernel, overhead jauh lebih kecil, kontainer lebih ringan dan lebih efisien. Next. Nah, selanjutnya itu adalah materi kernel control groups atau C groups. Di sini adalah sejarahnya pada 2006 Google sudah menggunakan Linux container di data center mereka. Kemudian di tahun 2007 Linux API diperluas untuk mendukung containerization. Fitur ini awalnya disebut proses kontainer. Di akhir 2007 namanya diubah menjadi control groups untuk menghindari kebingungan istilah. Dan pada Januari 2008 C group resmi masuk ke kernel Linux mainland di versi 2624. Lalu apa aja sih fungsi utama dari C group? Fungsi utamanya itu ada 4. Yang pertama ada resource limiting, yaitu membatasi penggunaan memori suatu grup proses. Yang kedua prioritization, mengatur prioritas CPU atau disk I/O. Yang ketiga accounting, fungsinya mencatat penggunaan resource, misalnya untuk billing. Yang keempat itu control, yaitu membuka checkpoint atau merestart grup proses. Nah, keempat fungsi inilah yang memungkinkan kontainer berjalan secara terisolasi dan terkontrol di atas satu kernel yang sama. Pada slide ini ada konsep kontainer, yaitu pada bagian kontainer engineer, yaitu mengelola runtime environment dan tools chain dan membuat proses untuk tiap kontainer, terus mengelola file system, kemudian mount points-nya serta meminta results dari kernel seperti memori, I/O, dan IP address. Kemudian ada siklus hidup kontainer Linux. Ini di fase setup menyiapkan data lingkungan Linux, menginstal tools chains seperti LXC dan branch utils serta mengonfigurasi network. Fase konfigurasi pada mengatur parameter seperti IP address pada file system, mount operations dan akses perangkat di fase manajemen. Operasional container adalah itu start, stop, dan freeze dan migrate. Bagian berikutnya ini ada VM dengan kontainer perbandingannya. Pada di sisi US per instance ini VM memerlukan US OS yang lengkap untuk setiap instance, sedangkan kontainer tidak membutuhkannya karena berbagai kernel hostnya. Pada bagian ukuran bobotnya, ini VM bisa memerlukan beberapa gigabyte, kontainernya hanya beberapa megabyte saja. Karena ringan, kontainernya bisa dijalankan jauh lebih banyak dalam satu hostnya. Pada jumlah per host, tingkat VM tinggi karena harus menjalankan OS terpisah. Pada kontainernya ini rendah karena berbagai kernel. Kemudian overhead pada VM bisa dipindah lintas OS berbeda. Pada kontainernya ini
Pada kontennya ini rendah karena berbagai kernel. Terus pada portabilitas, VM bisa dipindah lintas OS berbeda. Kontennya hanya portable di antara sistem dengan terus kemudian di bagian keamanan isolasinya, VM menawarkan isolasi lebih kuat karena ada layer hardware. Pada kontainernya ini berpotensi lebih rentan karena berbagai kernel. Dan IO partnya ini pada VM-nya harus melewati guest OS dan diintervensi sebelum sampai ke hostnya. Pada cornernya itu langsung diarahkan via key group, jauh lebih efisien. Pada alur data I/O, hypervisor versus containernya. Pada VM berbasis hypervisor ini, request I/O ini aplikasi diteruskan ke guest OS pada device drivernya, lalu ke virtual I/O, kemudian hypervisornya menginstrumentasi request tersebut, baru diteruskan ke physical device driver maksudnya, dan akhirnya sampai ke perangkat fisik. Itu ada banyak layer yang harus dilalui dan setiap layer menambahkan latensinya. Terus pada bagian kontainernya, proses yang jauh lebih sederhana. Request I/O dari aplikasi langsung diarahkan melalui mekanisme interdiction yang disediakan kernel control. Terus tanpa perlu melewati guest OS-nya, dari CG groups request langsung ke physical device driver ke perangkat fisik. Kemudian pada bagian selanjutnya itu physical I/O device-nya. Hasilnya jauh lebih mendekati native system performance karena hanya ada kernel yang digunakan bersama oleh semua kontainernya. Oke, pada slide ini kami akan menjelaskan bagaimana sih file system pada kontainer bekerja. Nah, di bagian atas ini ada /busy/root, yaitu template dari semua file system yang menggunakan yang dipakai di kontainer. Karena menggunakan template sharing, kontainer tidak perlu menyimpan salinan file OS masing-masing, sehingga lebih hemat ruang disk. Nah, jika salah satu kontainer mengubah file, maka berlaku mekanisme copy on write. Sistem yang akan membuat salinan file tersebut hanya untuk kontainer yang melakukan perubahan. Nah, sehingga file asli tetap aman. Selain itu, controller memiliki proses initnya sendiri, sehingga dari dalam kontainer terlihat seperti mereka memiliki sistem operasi sendiri, meskipun sebenarnya berbagai kernel yang sama. Kalau untuk keamanannya, file sistem kontainer dapat diakses dari dan dipindai dari host, sehingga proses monitoring dan scan virus lebih mudah dilakukan. Nah, jadi kontainer memberikan isolasi yang baik dengan menggunakan resource yang tetap efisien. Oke, pada slide kali ini kami akan membahas service, yaitu cara membangun aplikasi dengan memecah menjadi layanan kecil yang saling terhubung melalui API atau Application Programming Interface. Nah, di sebelah kiri adalah arsitektur monolit, di mana semua komponen itu seperti UI, bisnis, logic, database, autentikasi, dan notifikasi itu berada dalam satu aplikasi besar. Nah, jika ada perubahan, biasanya seluruh aplikasi itu harus di-redeploy atau di-deploy ulang. Nah, di sebelah kanan adalah microservice, di mana setiap komponen itu menjadi layanan-layanan yang terpisah. Dengan cara ini, setiap layanan dapat dikembangkan, diupdate, dan di-scale secara independen. Nah, keunggulan utamanya adalah deployment yang lebih cepat, stabilitas yang lebih efisien. Nah, karena itu hanya perlu memperbarui
atau menambah resource yang pada layanan yang membutuhkan. Kontainer sangat cocok digunakan untuk microservice karena setiap layanan dapat dijalankan dalam kontainer yang berbeda. Nah, ada beberapa aplikasi yang sering kita pakai menggunakan microservice seperti Netflix, Spotify, dan Gojek. Setelah kita membahas tentang kontainer dan microservice, sekarang kita masuk ke Docker, yaitu platform kontainer yang paling populer saat ini. Secara historis, teknologi kontainer sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 2006 oleh Google di data center mereka. Namun, pada 2013, Docker hadir dan membuat penggunaan kontainer menjadi jauh lebih mudah serta terstandarisasi. Nah, Docker ini lebih populer karena memudahkan pengembang membuat, menjalankan, dan mengembangkan kontainer. Selain itu, Docker memiliki ekosistem yang lengkap, mulai dari image, registry, hingga Dockerbook. Keunggulan lainnya adalah portabilitas yang tinggi, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan Linux. Singkatnya, Docker berhasil membuat teknologi kontainer yang lebih mudah digunakan dan menjadi industri saat ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama Docker, yaitu ada Docker Image, Docker Client, Docker Machine, Docker Host, dan juga Docker Engine. Mungkin saya akan permulaan dulu dari Docker Image. Docker Image ini yaitu template library yang menjadi dasar dari pembuatan setiap kontainernya. Analogi itu seperti file ISO yang diinstalasi sistem operasinya. Lalu di sini ada Docker Client. Docker Client ini antarmuka yang biasa digunakan untuk mengirimkan perintah ke Docker, atau kayak klien biasanya berada di mesin yang sama dengan host atau di mesin yang berbeda. Lalu di sini ada Docker Host. Docker Host ini platform mesin yang memiliki host OS dan juga bertugas untuk mengeksekusi containerize the applications. Lalu di sini ada Docker Engine, di mana Docker Engine ini inti dari Docker atau rantai ringan yang membangun dan menjalankan kontainer di atas hostnya. Lalu di sini ada Docker Machine, yang dimana Docker Machine ini digunakan untuk men-setup Docker Engine di sebuah host dan mengkonfigurasi Docker Client agar bisa berkomunikasi dengan engine tersebut. Lalu di sini ada Docker registrasi, di mana tempat yang buat menyimpan imagery yang disebut bisa dibilang bersifat public dan juga private di balik firewall perusahaan itu. Lalu ada Docker Hub. Docker Hub di sini yaitu repository public Docker sebagai platform kolaborasi. Baik, lanjut ke slide 12. Di sini tuh ada keunggulan dan juga keterbatasan dari kontainer sendiri. Ya, kita mulai dari keunggulannya dulu. Di sini ada ringan dan efisien, yang dimana tidak butuh GSOS. Lalu ada portabilitas terbatas atau portabilitas aplikasi, yang dimana ini tinggi kontainer bisa dipindahkan antar sistem dengan kernel yang sama. Lalu ada tadi untuk penjelasan portabilitas aplikasi, dan sekarang kita maju ke portabilitas terbatas, yang dimana portabilitas terbatas ini ini mana sih? Di sini saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu keunggulan dan juga keterbatasan. Di mana keterbatasan ini, keunggulan ini ada ringan dan efisien, portabilitas aplikasi, banyak instance, dan juga manajemen mudah. Yang dimana ringan dan efisien ini kita tidak butuh portabilitas aplikasi ini, kita tinggi dari kontainer itu bisa dipindahkan antar sistem dengan kernel yang sama, dan juga lalu selanjutnya itu ada sebuah host yang bisa menjalankan lebih banyak instan dibandingkan VM-nya, dan juga manajemen lebih mudah karena container engine yang menyederhanakan pembuatan dan pengelolaan. Lalu kita lanjut ke keterbatasan. Nah, keterbatasan ini ada portabilitas terbatas, kernel per VM-nya, keamanan lebih lemah, dan juga berbagai kernel, yang dimana portabilitas terbatas pada kernel yang sama. Kontainer Linux itu tidak bisa langsung dijadikan Windows, atau ada di mana kasusnya ini kernel di mana VM membutuhkan konfigurasi kernel yang unik dan tidak bisa dipenuhi kontainer. Dan dari sisi keamanan ini bisa dibilang lebih lemah karena
kontainer berpotensi lebih rentan berbagai kernel host. Jika di kernel, semua kontainer bisa terpengaruhi. Jadi pemilihan antara berbagai kontainer dan VM harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tingkat keamanan yang dibutuhkan. Atau berbagai kerentanan kernel host dapat mempengaruhi semua kontainernya. Baik, lanjut untuk kesimpulan. Nah, di sini di kesimpulan ini ada container virtualizations lebih ringan dari VM, cgroups sebagai fondasi dan juga microservice dan Docker. Pertama, container virtualizations itu mendekati virtualisasi ringan di mana aplikasi ini berjalan di dalam lingkungan terisolasi di atas satu kernel OS dan juga tanpa memerlukan guest OS-nya. Lalu yang kedua di sini ada dibandingkan dengan VM container jauh lebih ringan karena overhead-nya itu lebih kecil dan ini tuh berarti lebih banyak instance yang berjalan di satu host. Lalu yang ketiga, sorry. Baik, di sini selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang dimana ada container virtualizations, cgroup sebagai fondasi lebih ringan dari VM dan juga microservice dan Docker. Yang dimana container virtualization ini pendekatan virtualisasi di mana aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi di atas satu kernel host tanpa memerlukan guest OS-nya. Lalu yang kedua, yang dimana fondasi teknologi kontainer adalah cgroups, kernel control groups yang kemungkinan pembatasan prioritas akuntansi dan control resource antar prosesnya. Lalu yang ketiga itu dibanding VM lebih ringan dari VM ini, kontainer jauh lebih ringan karena berbagai kernel. Lalu overhead lebih kecil, berarti lebih banyak instance bisa berjalan di satu host itu sendiri. Lalu yang keempat adalah kontainer. Kontainer sangat cocok untuk arsitektur microservice, yang dimana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang mandiri dan dapat di-scale secara presisi. Lalu yang terakhir ada kelima, yaitu Docker mempopulerkan pengguna kontainer dengan menyediakan cara yang mudah dan terstandarisasi untuk membangun, mendistribusikan, dan menjalankan kontainer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi kami yaitu dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan video kami.